Baik, Bu Puji dan rekan-rekan semuanya yang ada di manapun berada, dan kami mengucapkan terima kasih dulu pagi hari ini. Kami dari SMAK Penabur Cirebon boleh bergabung di dalam grup orang tua, baik Penabur Jatibarang maupun Indramayu, dan kami mengucapkan terima kasih kepada uh, Ibu Yulia sebagai pengurus Jatibarang, dan kemudian untuk Kepala Sekolah SMPKI Indramayu maupun Jatibarang, Ibu Puji dan Bu Ani, kami bersyukur. Terima kasih Bu buat waktunya dan kesempatannya. Juga kami mau menyapa Bapak Dr. Yohanes Budiarto. Selamat siang Pak Yohanes. Puji Tuhan bisa bergabung dalam kegiatan kami ya, untuk memberikan wawasan yang luas bagi orang tua maupun kami sebagai tenaga pendidik dalam mensikapi pandemi yang saat ini masih terjadi. Dan kami juga mengucapkan salam bagi seluruh orang tua maupun siswa yang sudah gabung dalam Zoom kita maupun di YouTube official channel BPK Penabur Jatibarang. Selamat pagi, salam sejahtera, dan terima kasih banyak untuk semuanya. Kami bersyukur bahwa siang hari kegiatan ini sudah dapat berjalan dengan baik. Dan kita akan segera mulai saja ya untuk taksonya ya Bapak Ibu semuanya, dan untuk mempersingkat waktu kami undang untuk Pak Yohanes mungkin bisa menampilkan terlebih dahulu agar kita bisa berkenalan kepada Pak Yohanes. Ya. Oh baik. Ya, halo selamat siang Pak Yohanes. Selamat siang. Ada kabarnya? Baik Pak. Pak. Sebelum kita nanti jauh ke materi talksonya tentang peran orang tua di masa pandemi COVID-19 ini, saya akan sedikit bacakan untuk profil dari Bapak Yohanes Budiarto, dan silakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun orang tua serta siswa dapat membacanya di screen yang akan saya tampilkan. Baik, Bapak Yohanes Budiarto adalah seorang tenaga pendidik juga di Universitas Tarumanegara dengan alamat di rumah di Jalan Telaga Mediterania, Citralaya, Tangerang. Dan nomor telepon juga sudah tersedia, berarti bisa kontak-kontak juga dengan Pak Yohanes juga. Kemudian sedikit rangkuman dari Bapak Yohanes adalah peneliti senior di bidang psikologi keluarga, religi, sosial, dan emosi, publikasi psikologi di jurnal internasional berreputasi, kemudian pembicara di bidang psikologi keluarga, agama dan perilaku serta pengelolaan konflik remaja dan tujuan hidup. Kalau misalkan dilihat dari rangkuman keilmuannya, Pak Yohanes sangat berpengalaman untuk memberikan masukan, memberikan gambaran bagi kita tentang peran kita sebagai guru dan orang tua untuk menghadapi anak-anak kita di masa pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya untuk keterampilannya ada keterampilan analitik, kemudian keterampilan riset dan konselor, dan pengalamannya sungguh banyak sekali. Di sini adalah sebagai dosen psikologi sosial dan eksperimen di Universitas Tarumanegara, kemudian pembicara WKRI cabang ST Laurencia Alam Sutra, kemudian menjadi pembicara juga di komunitas remaja gereja Fajar Kemuliaan Cirebon, kemudian pembicara riset dalam psikologi dan peneliti kolaborasi dengan Puslitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian konsultan penelitian Bimas Kristen Republik Indonesia tahun 2017. Kemudian untuk pendidikan dari Pak Yohanes adalah program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian bahasa Indonesia yang dikuasai ya pasti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian sertifikasi adalah Empathic Communication Skill and Skill in Family. Baik, demikian profil singkat yang saya paparkan dari Bapak Yohanes sebagai pembicara kita siang hari ini dalam acara Takso, dan tentunya pasti yang ditulis di sini ini lebih banyak pengalaman yang ada ya, maksudnya yang ditulis ini sebagian kecil, kemudian kalau pengalaman pasti Pak Yohanes sudah banyak sekali. Dan tentunya kita bersyukur juga Pak Yohanes dapat membagikan materi untuk kita untuk menjadi orang tua dan tenaga pendidik yang baik bagi anak-anak kita. Karena Bapak Ibu, kita ketahui bahwa saat ini tidak semua orang itu menginginkan hal ini terjadi, tetapi kita harus bersikap bagaimana caranya kita untuk menghadapi bersama agar
semuanya dapat berjalan normal dan baik. Baik, Pak Yohanes, untuk itu kami persilahkan Pak Yohanes untuk memberikan sedikit sharing materi ke kami, memberikan pengarahan, memberikan masukan sebagai orang tua dan sebagai tenaga pendidik bagi anak-anak kita. Mari Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berada dalam pertemuan ini, bahwa ternyata Pak Gunawan masih ingat sama saya. Dalam artian, ya Pak Gunawan pasti masih ingat ya. Ya, terima kasih Pak Gunawan sudah menyapa kembali. Mohon maaf saya sudah lama juga belum menyapa Pak Gunawan ini. Melalui kesempatan kali ini juga saya mengucap syukur, terima kasih atas undangan dari SMP BPK Penabur di Jatibarang ya. Terima kasih untuk kesempatan ini dan semoga nanti materi paparan yang saya akan bagikan semoga bermanfaat. Saya berusaha menyusun materi dari lingkup pengalaman pribadi dan juga pengalaman telaah literatur. Jadi memang kondisi pandemi seperti ini sudah mengkondisikan semua orang, semua pihak, semua agen dalam kehidupan untuk masuk ke dalam suatu sistem yang baru. Cuma siapa? Oh. Maaf, saya akan share screen di sini materinya. Ya. Apakah Bapak Ibu dapat melihat slide yang saya tampilkan? Sudah terlihat, Pak. Mungkin terlihat ya, Bu ya. Baik. Jadi judul pertemuan kali ini saya sengaja berikan judul dinamika kemitraan anak, orang tua dan guru selama school from home. Jadi memang selama masa pandemi ini anak-anak memang bersekolah di rumah. Dari rumah sebenarnya, dari rumah, bukan sekolah di rumah tapi sekolah dari rumah. Dengan kata depan di atau dari itu memang maknanya bisa sangat berbeda sekali ya. Jadi dari rumah itu bukan berarti semua beban itu dilimpahkan di rumah. Jadi para orang tua harus juga paham bahwa ketika ada program school from home, bukan school at home, maka yang ada adalah pemindahan cara transfer pengetahuan. Namun demikian bukan berarti bahwa guru atau sekolah lepas kontrol dari proses pembelajaran tersebut. Nah, proses blended learning yang diadakan pada proses school from home ini tetap berada di bawah kontrol dari sekolah. Nah, problem yang sering dihadapi ketika anak-anak ataupun keluarga menjalankan proses school from home adalah seperti ini. Semacam kayak ledakan ketika bulan Maret tahun 2020 mungkin sudah mulai dilakukan school from home, ada ledakan yang membuat kaget semua orang, yang membuat kaget semua peran dalam keluarga. Tidak terlepas apapun stratanya, semuanya mengalami perubahan drastis. Dan tentunya secara psikologis, perubahan yang sifatnya drastis itu tidak menyenangkan. Karena sifatnya yang shocking, mengagetkan. Nah, kurang lebih seperti inilah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para orang tua. Jadi dinamika pembelajaran jarak jauh atau school from home yang kita alami dapat digambarkan seperti ini. Nampaknya
hanya peran ibukah yang benar-benar langsung berhubungan secara e-learning dengan anak-anak mereka, sedangkan ayah mereka nampaknya, wow, saya ada di peran publik, saya di luar, maka saya lepas dari apa yang ada atau apa yang terjadi selama school from home di rumah. Nah, jadi memang dinamikanya memang tidak hanya masalah anak dan ibu, anak dan ayah, namun juga ternyata perannya bisa berdampak antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Bagaimana istri-istri, ibu-ibu seringkali curhat bahwa nampaknya saya seperti seorang diri menghadapi ini, sementara sang suami sibuk dengan bidangnya sendiri. Meskipun suami terus terang saja, kita juga harus mendengar ungkapan mereka bahwa mereka memang harus keluar, harus mencari nafkah. Namun seringkali penekanannya lebih kepada ibu-ibu di sini. Bahwa wow, kalau kita lihat video-video yang menampilkan school from home, rata-rata memang menampilkan peran seorang ibu. Bagaimana mereka mengalami yang namanya stres, tekanan, karena mendadak memperoleh peranan yang baru, yaitu apa? Sebagai guru di rumah dan juga sebagai pengevaluasi dari proses belajar anak. Jadi semuanya perannya ini peran yang baru benar-benar baru dan membuat kaget. Sehingga tidak heran reaksinya dapat bersifat negatif. Karena selama ini pola-pola perilaku, kebiasaan yang sudah tertata baik tiba-tiba berubah drastis. Itu dapat dipahami, semua orang mengalami. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, semua orang tua mengalami. Artinya kita tidak sendirian mengalami. Lalu kemudian, kalau kita bisa lihat dari gambar-gambar seperti ini, nampaknya stres ini kalau tidak dikelola, kalau tidak ditangani, maka siap-siap untuk meledak. Stres sudah diidentifikasi sangat bertanggung jawab atas kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Riset-riset sekarang sudah membuktikan 90% adalah ada kontribusi stres terhadap kesehatan fisik seseorang. Bapak Ibu, saya memelihara ikan beta atau dalam bahasa Indonesia orang kita mengenalnya sebagai ikan cupang. Saya amati ketika ikan cupang saya mati itu mayoritas lebih karena masalah kualitas airnya. Ada kalanya saya lupa untuk mengganti air yang sudah 5 hari sehingga airnya itu menjadi beracun karena kotorannya, karena zat amoniak yang meracuni air tersebut, padahal ikan tidak punya pilihan. Nah, ikan tidak punya pilihan untuk berada di luar air tersebut. Mau tidak mau dia berada di lingkungan yang beracun, lingkungan yang stressful secara fisik. Tubuh mereka tertekan karena adanya zat kimia dari zat amoniak tersebut. Tidak berdaya, kemudian ikan tersebut akhirnya sakit, murung, tidak aktif, kemudian akhirnya ujung-ujungnya adalah pada kematian. Nah, dari situ saya melihat bahwa bisa dibayangkan ketika kita orang tua, anak, hidup dalam lingkungan yang tertekan karena adanya school from home. Jelas kerugiannya adalah sangat besar. Nah, untuk itu kita harus tidak seperti ikan yang tidak dapat mengubah lingkungan. Kita adalah manusia yang diberikan akal budi untuk mencari problem solving-nya. Tentunya tidak hanya berfokus pada emosi kita, tapi juga bagaimana secara kognitif kita, secara taktis, secara praktis, mengubah, tanda kutip, apa yang dapat diubah di rumah, dan beradaptasi dengan apa yang tidak dapat atau belum dapat diubah. Nah, kalau kita mau lihat di sini, kalau dahulu Bapak Ibu, riset-riset itu hanya stres siswa lalu dilihat prestasi siswanya. Apakah stres siswa itu berpengaruh terhadap prestasi siswa? Kalau sekarang dengan proses blended learning, school from home, nampaknya ini tidak bisa mandiri. Artinya bahwa prestasi siswa juga dipengaruhi oleh stres orang tua di rumah.
Artinya ada efek interdependensi. Bahwa orang tua yang stres di rumah berdampak pada bagaimana cara mereka merespon kebutuhan anak di rumah. Sehingga prestasi anak pun terpengaruh oleh bagaimana kualitas stres dari orang tua. Dan stres orang tua juga ditambah dengan stres siswa, stres anak di rumah. Karena beban tugas yang begitu banyak mungkin, atau karena ketidaksanggupan memahami pelajaran secara daring, sehingga itu berdampak juga kepada stres orang tua yang akhirnya berdampak juga pada prestasi siswa. Dan apa yang saya pelajari sekarang ternyata berbeda dengan apa yang saya pelajari dahulu ketika sekolah benar-benar dalam kondisi offline secara fisik. Stres guru ternyata juga berdampak kepada siswa. Nah, kenapa? Karena guru juga ternyata mengalami hal yang sama. Jadi guru juga jangan dipersepsi sebagai entitas ataupun satu unit ataupun satu agen yang independen dari permasalahan yang ada di rumah siswa. Ternyata permasalahan yang dialami keluarga-keluarga siswa juga dialami oleh guru. Bisa dibayangkan ketika guru harus mengajar, bertanggung jawab, memberi materi, di satu pihak anaknya juga butuh pendampingan. Nah, artinya saling bergantung sekarang. Tidak ada yang sifatnya independen. Stres guru berdampak pada prestasi siswa dan kebahagiaan siswa. Namun juga dipengaruhi oleh stres orang tua siswa. Karena prestasi siswa yang ada di rumah, kebahagiaan siswa yang ada di rumah, selain dipengaruhi oleh stres guru, juga dipengaruhi oleh stres orang tuanya. Belum lagi nanti dipengaruhi oleh stres siswa itu sendiri. Jadi betapa kompleks sekali sekarang ini. Kalau ibaratnya kalau mau memperbaiki itu tidak bisa hanya satu agen, karena semuanya saling interdependensi. Nah, kalau saya tampilkan di sini, ini saling berinteraksi antara stres guru dan stres orang tua. Dan interaksinya ini berdampak kepada siswa. Nah, orang tua dan guru, yuk kita kenali anak-anak yang kita dampingi. Jadi saya tidak hanya fokus pada orang tua, tapi juga pada guru. Karena memang tadi saya amati, saya observasi memang ada pola interdependensi di antara tiga agen tadi, yaitu guru, orang tua, dan anak. Semuanya tidak bisa independen, semuanya interdependen. Oleh karena itu saya menamakan ada partnership, ada kemitraan antara orang tua, guru, dan anak. Jadi ketiga agen ini adalah sifatnya saling mendukung demi kemajuan anak. Siapa sih yang kita dampingi? Usia remaja tentunya adalah pada usia 12-18 tahun. Ini adalah rentang usia di mana masa transisi dari anak-anak yang sangat masih dependen pada orang tua dan berusaha untuk menjadi independen dalam konteks usia dewasa. Nah, masa transisi inilah yang memang menjadi tanda kutip tantangan bagi setiap pengajar ketika tatap muka offline saja atau tatap muka pendidikan konvensional yang sudah umum yang dulu sudah dilakukan, guru-guru seringkali menemukan banyak sekali permasalahan pada proses transisi dari anak-anak ke dewasa tersebut. Apalagi sekarang yang sifatnya tidak bertemu langsung. Semakin menumpuklah itu problemnya. Nah, di sini siswa tersebut adalah dalam proses konflik antara siapakah diri saya, who am I, dan kebingungan peran. Saya harusnya bagaimana? Karena kalau mau dibilang dewasa pun juga belum sampai pada dewasa. Kalau dibilang anak-anak yang sifatnya dependen juga sudah lepas dari fase anak-anak. Nah, jadi selama proses pencarian jati diri ini, anak-anak berusaha melakukan eksplorasi. Nah, berusaha untuk mencari tahu identitasnya sehingga seringkali seruduk sana, seruduk sini, mencoba ini, mencoba itu. Sehingga banyak anak-anak yang seringkali bermain game. Seringkali kita, tanda kutip,
menilai bahwa bermain game itu negatif. Tapi siapa sangka bahwa ternyata sekarang ada e-sport. Lalu kemudian bisa jadi anak itu nanti karirnya adalah memang bisa jadi dari ketertarikan dengan game, lalu menjadi pengembang game kemudian. Lalu kemudian ada yang kutu buku, tanda kutip, walaupun daya tarik game besar, namun ada juga anak yang suka membaca buku-buku e-book misalnya. Lalu kemudian ada yang suka otak-atik mesin, laptop, lalu kemudian ada yang senang bermain musik, lalu juga ada yang religius. Nah, ini adalah semua eksplorasi yang mungkin mereka lakukan dalam rangka mereka mencari tahu siapakah saya. Nah, itu. Nah, terlalu menekankan seorang anak, seorang remaja menjadi identitas tertentu dapat mengakibatkan pemberontakan, perlawanan dalam bentuk apa? Pembentukan identitas negatif. Remaja ini seringkali justru ketika kita, tanda kutip ya, kita tekankan untuk menjadi identitas tertentu, mereka berontak akhirnya. Penekanan yang terlalu keras pada anak, akhirnya berdampak pada anak pun menjadi tidak bahagia. Dan ketika anak tidak bahagia, bisa kelihatan bagaimana cara mereka belajar di rumah. Nah, pada usia ini juga, Bapak Ibu, hal terpenting bagi mereka adalah hubungan pertemanan atau peer relation dengan yang seusia. Jadi memang menghandle, menangani, berhubungan dengan anak-anak di rumah selama school from home, memang dilema sekali. Karena apa? Kebutuhan mereka adalah dengan peer, dengan kelompok usia mereka. Namun kalau kita izinkan keluar, kita juga merasa cemas, khawatir dengan kesehatan anak, keselamatan anak. Nah, oleh karena itu nanti akan ada tips-tipsnya bagaimana tetap memfasilitasi kebutuhan anak-anak selama pandemi ini. Nah, saya akan teruskan dengan bagaimana kita berhubungan dengan anak-anak kita. Kita harus paham bahwa anak-anak itu sudah tertekan dengan gangguan dalam dunia ini dan kehidupan mereka. Mereka sudah sangat terganggu dalam artian sosialisasi mereka menjadi terganggu. Mereka susah untuk berhubungan langsung secara face to face, secara fisik bertemu, merasakan kehangatan yang diberikan oleh teman-teman mereka, dan mereka sudah terganggu dengan itu karena mereka kekurangan terkait kebutuhan tersebut, kebutuhan sosial mereka. Mereka dapat merasa takut dengan krisis ini dan cemas karena ketegangan yang mereka rasakan di sekitar mereka. Dan seringkali bentuk-bentuk perlawanan, seringkali bentuk-bentuk pertentangan, seringkali itu belum tentu secara sengaja mereka lakukan sebagai bentuk dari ketidakkooperatifan mereka. Seringkali rasa malas mereka itu bukan karena mereka malas. Seringkali hal-hal negatif yang mereka lakukan itu belum tentu benar-benar menggambarkan diri mereka. Ini adalah reaksi secara otak mereka dalam menangani stres yang mereka alami. Jadi memang otak mereka lah yang melakukan apa yang diprogramkan untuk dilakukan ketika emosi stres tinggi diaktifkan. Nah, reaksi respon otak anak terhadap stres itu adalah apakah melawan atau fight, ataukah lari atau flight, ataukah freeze, diam saja membeku gitu. Ya. Ini dapat dilihat dan ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan ketika anak melawan orang tuanya. Ada pertentangan dan argumentasi dari anak. Seringkali kita tafsirkan sebagai anak yang kurang ajar. Nah, itu. Tapi sebenarnya otak mereka itu sedang memberikan respon untuk survive. Ya, sebagai lawan dari keadaan emosional dari yang seharusnya kita seringkali standarkan bahwa harusnya Anda itu bijaksana, anak-anak harusnya sudah dewasa, sudah mengerti segala macam. Namun yang muncul adalah hal-hal yang negatif. Nah, sekali lagi, tolong pahami, seringkali itu adalah hasil dari respon otak. Ketika anak-anak merasa stres, merasa tertekan, bosan, segala macam, otak memfasilitasi secara otomatis
respon mereka menjadi negatif. Jadi ketika orang tua dan guru sudah memahami ini, maka respon orang tua dan guru lebih baik sifatnya proporsional dan tidak melulu judgmental. Anak-anak mengalami stres karena apa? Banyak hal. Frustrasi terhadap pemahaman materi yang tidak clear, tidak jelas. Lalu frustrasi terhadap dukungan orang tua di rumah. Ketika bertanya, orang tua mungkin tidak dapat menjawab dengan memuaskan. Lalu frustrasi terhadap teknik pengajaran guru via video. Bahkan kebosanan sosial di rumah. Karena bertemu lagi, keluar sebentar, ketemu orang tua, ketemu adik. Jadi mereka mengalami kebosanan sosial di rumah. Nah, ketika respon stres berkembang, kita mulai melihat perilaku reaktif yang lebih negatif. Yang tadi sudah kita dengar bahwa banyak sekali pembangkangan yang muncul. Bahkan ada lagi yang menarik diri akhirnya. Nah, isolasi sosial karena kurangnya interaksi tatap muka dengan orang lain dan hilangnya pengaruh memotivasi interaksi langsung dengan guru dan teman-teman sekelas dalam komunitas pembelajaran adalah pemicu stres lainnya. Jadi, isolasi sosial yang dihadapi anak-anak itu adalah salah satu pemicu stres mereka. Nah, ketika seorang anak mengalami stres, sumbu hormon hipotalamik, hipofisis, dan adrenal mereka atau HPA menjadi terlalu aktif. Nah, hal ini menyebabkan kadar hormon stres yaitu yang namanya kortisol dalam darah menjadi lebih tinggi. Dan dampaknya nanti memang terhadap gangguan kesehatan. Mengapa? Karena kortisol ini sifatnya tanda kutip merusak, yaitu apa? Ada efek peradangan, inflamasi, dan juga ada gangguan terhadap imunitas. Nah, itu. Jadi memang efek kortisol ini nanti dampaknya adalah bisa pada kecemasan anak serta gangguan memori, gangguan mengingat, dan juga pada kontrol mood atau suasana hati. Jadi memang ketika anak stres itu ada aspek hormonalnya yang memang berperan, yang memang tidak terlihat oleh orang tua, bahkan oleh dirinya sendiri. Nah, tentu masuk akal ya. Untuk orang tua juga sekarang. Tadi kita bahas anak, sekarang kita bahas orang tua. Masuk akal bagi orang tua untuk merasa frustasi, merasa tidak pasti saat orang tua didorong ke dalam peran sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai pengawas bagi anak-anak. Itu rasanya sangat tidak, tanda kutip, sangat tidak tidak optimal bagi mereka untuk berperan sebagai orang tua, guru, pengawas bagi anak-anaknya. Seringkali orang tua memikirkan bagaimana peranan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, lalu sebagai mungkin juga sebagai breadwinner, pencari nafkah. Karena semuanya seolah-olah terdistraksi. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kekhawatiran dan kecemasan ini seringkali muncul adalah karena merasa khawatir ataupun kepedulian yang over berlebihan terhadap proses belajar anak. Kecemasan inilah yang akhirnya membuat orang tua merasa frustrasi. Rencana terbaik dari orang tua adalah tetap mendukung anak-anak dengan menjadi orang tua yang penyayang terlebih dahulu. Nah, sifat penyayangnya ini harus muncul. Nah, kemudian beritahu pada anak-anak, pada mereka bahwa orang tua berada dalam proses belajar bersama-sama dengan mereka. Dan pasti dalam proses pembelajaran tersebut banyak kesalahan yang dibuat. Nah, orang tua sekarang tidak lagi berperan hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai guru. Yaitu ada sifat-sifat yang dibutuhkan dalam konteks kolaborasi di sini. Kerjasama dengan anak. Maka peran pengajar akan menjadi lebih nyaman ketika ada kolaborasi. Jadi sekali lagi, makanya saya sebutkan di awal bahwa dalam kondisi pandemi ini, peranannya bukan lagi peran sebagai orang tua yang otoriter, tanda kutip, yang harus didengarkan, tetapi kita juga harus switch, mengubah peran kita sebagai teman mereka.
sebagai kolaborator mereka, sebagai tim mereka. Oleh karena itu, ketika anak sudah bisa memahami bahwa mereka tidak lagi sendiri, namun ada orang tua yang berperan sebagai tim mereka, maka proses belajar mengajar akan menjadi lebih nyaman. Nah, tentunya dalam proses mendampingan ada penolakan dari anak. Nah, tentunya ketika ada penolakan dari anak, misalnya anak mudi, anak merasa tidak nyaman, merasa sudah lelah, karena berada di depan layar itu sangat melelahkan, karena sifatnya adalah neurologis, sifatnya syaraf. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada peran-peran dari hormon-hormon tertentu yang membuat suasana hati anak menjadi berubah. Nah, untuk itu jangan terus tekan, jangan terus pressure anak untuk berada dalam proses yang stressful. Namun, yuk kita mundur dulu sesaat. Ya, jangan tekan dan jangan paksa anak untuk tetap berada dalam kondisi yang perfect atau kondisi yang puncak. Nah, belajar dan tumbuh bersama selama momen yang berpotensi kuat ini agar Anda dapat memusatkan perhatian pada hubungan. Jadi, ketika kolaborasi terbentuk antara orang tua dan anak, fokusnya lebih kepada hubungan antara Anda dan anak. Inilah yang seringkali dilupakan. Kalau fokusnya hanya pada prestasi, pada skor nilai, lalu kemudian orang tua lupa pada perhatiannya pada hubungan, kualitas hubungan anak dan orang tua. Nah, prioritaslah pada kualitas hubungan antara Anda dan anak Anda. Setelah itu baru fokusnya pada hasil. Karena hasil akan mengikuti proses. Ketika proses belajar menjadi tidak bahagia ataupun stressful, maka hasil pun akan menjadi tidak maksimal. Dan ketika hasil tidak maksimal, dia tidak berdiri sendiri. Ketika skor anak, misalnya skor kuis anak buruk, itu pun berdampak kembali. Seperti bumerang, ada efek bumerang, menghantam kembali kepada orang tua dan anak. Kalau fokusnya pada prestasi, pada skor saja, akan sangat merusak. Sekali lagi, fokuslah pada relasi yang harus dijaga. Kalau relasinya positif, outcome akan mengikuti. Sabarlah dengan diri sendiri, sama seperti Anda juga berharap sabar dengan anak-anak Anda. Seringkali Bapak Ibu, kita itu bukan nggak sabar dengan anak, tetapi kita itu tidak sabar dengan diri sendiri. Ya tadi dengan misalnya menetapkan target yang tinggi, padahal situasi tidak ideal untuk mencapai hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa pada proses belajar adalah tetap belajar Bapak Ibu. Fokusnya pada proses belajarnya bukan hanya pada skornya. Jadi skor itu hanya efek samping menurut saya, itu hanya proses yang mengikuti saja. Jadi prosesnya penekanannya lebih kepada proses belajarnya, yang dimana butuh dukungan dari orang tua. Pemikiran yang fleksibel dari orang tua, bahkan dari pendidik, dari guru juga dibutuhkan, supaya anak tidak stres. Ketika anak nilainya skornya pada kuis misalnya, ataupun pada skor refleksi setelah ada pembelajaran secara daring, skornya misalnya 70, kalau kita tidak fleksibel, kalau kita lebih menekankan pada output ataupun skor, maka anak akan stres di situ. Ketika kita tertekan, seringkali malah akhirnya kita menjadi agresif pada anak. Ujung-ujungnya anak merasa disalahkan kembali dan anak kembali stres. Sudah stres dengan pencapaiannya, lalu stres dengan lingkungannya. Nah, dari sinilah dibutuhkan pada kesabaran orang tua dan rasa hormat orang tua pada relasi yang dibangun dengan anak. Itu. Karena buah-buah itu, buah-buah kesabaran dari orang tua, itu akan muncul nanti secara tidak terduga. Ketika orang tua dapat mengikuti proses ini dengan baik dan benar, dengan sabar, dengan menekankan rasa hormat dalam relasi antara orang tua dan anak, dan orang tua dan guru, penuaian yang tidak terbayangkan akan dialami, yaitu apa? Wow, anak saya ternyata lebih ready menghadapi tantangan berikutnya. Kenapa? Karena mereka menjalaninya dengan penuh rasa hormat,
saling menghargai, dan di situ ada dukungan dari orang tua dan guru. Sehingga anak lebih akan siap pada tahap-tahap berikutnya. Nah, seringkali orang tua merasa menjadi korban, guru juga menjadi objek ketidakpuasan pembelajaran. Aduh, aku kok sering komplain orang tua. Kok kami udah bayar mahal-mahal, kata orang tua. Tapi ternyata cuman di-share YouTube. Buat apa kami bayar? Nah, seringkali begitu. Karena saya juga sebagai orang tua, bergabung dengan grup orang tua, banyak orang tua yang memberikan komen-komen seperti itu. Mereka berdiskusi, mereka protes. Nah, namun ketika sekolah memberi fasilitas materi yang lebih, tanda kutip, lebih komprehensif, orang tua mulai protes lagi. Materinya kebanyakan, anak menjadi stres. Orang tua juga jadi stres, orang tua tidak bisa, tanda kutip, mendampingi. Namun kata mendamping ini juga perlu dipertanyakan, karena seringkali bukan pendampingan yang ada, tapi adalah orang tua yang mengerjakan, berusaha mengerjakan tugas anak. Nah, disinilah menjadi sumber permasalahan, karena pendampingan dengan mengerjakan tugas anak itu adalah hal yang berbeda. Anak menjadi pasif, orang tua menjadi aktif. Ini jadi permasalahan besar. Nah, siswa juga merasa menjadi korban figur otoritatif. Di rumah, skor nilai jelek, saya dimarahin. Ketika nilai saya rendah, di-broadcast oleh guru di selama pembelajaran. Hai Susi, nilai kamu 60, tingkatkan ya. Nah, guru lupa bahwa memberi evaluasinya itu di depan publik. Sehingga anak pun merasa, aku jadi korban figur otoritatif. Aku mau protes, Bu, Pak, jangan sampaikan skor nilai saya atau nama saya disebut di depan kelas. Saya malu. Ini terjadi juga. Ketika saya mengamati proses pembelajaran anak saya, ada yang terjadi seperti itu. Jadi memang tiga agen ini, orang tua, guru, dan siswa, seringkali merasa menjadi korban dari situasi dan kondisi. Namun Bapak Ibu, kalau kita merasa menjadi korban, maka kita tidak memiliki otonomi, otoritas untuk mengubah segalanya. Karena kita merasa menjadi korban, maka kita menjadi helpless, merasa tidak berdaya. Nah, kesiapan orang tua, yuk kita lakukan self-appraisal atau penilaian diri. Bapak Ibu, cek terlebih dahulu di rumah ketika besok akan ada kelas daring. Misalnya internet, laptop, handphone, tab. Apakah siap? Kalau misalnya ya, oke, 1 poin sudah terpenuhi. Pengetahuan, apakah saya menguasai bagaimana, misalnya kalau pakai Google Classroom, apakah saya dapat mempelajari menu-menunya, bagaimana kita upload, bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa tugas sudah dikirim. Apakah kita mengetahuinya? Kalau kita memang sudah mengetahuinya, maka kita sudah lebih siap. Lalu apakah kita punya ketersediaan waktu untuk mendampingi anak? Nah, ini jadi problem terbesar sebenarnya. Ketika kita tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak, dan itu menjadi stres buat orang tua. Di sini jelas bahwa tidak ada yang ideal, namun kita bisa usahakan yang maksimal. Ideal itu tidak mungkin ditemukan menurut saya dalam konteks kondisi pandemik seperti ini. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang normal pun belum tentu ideal itu selalu dapat terpenuhi. Namun upaya maksimal lah yang dapat dipenuhi. Lalu kemudian kondisi kesehatan, apakah kondisi kesehatan anak, kondisi kesehatan orang tua dalam posisi yang positif? Nah, dari sini bentuk ketidaksiapan ini dapat dikomunikasikan dengan sekolah. Seperti misalnya, 2 hari yang lalu, saya ada sesi Zoom di Universitas Gadjah Mada. Istri juga ada sesi Zoom di Universitas Indonesia. Lalu kemudian, saya berkata pada istri saya, "Ma, tolong sampaikan kepada guru, mungkin ada keterlambatan upload tugas ataupun evaluasi tugas, karena memang kami dalam waktu yang bersamaan memiliki aktivitas yang sama." Nah, ketika kami mengkomunikasikan, guru juga ternyata memang
sangat terbuka dengan berbagai macam kemungkinan, kondisi yang dihadapi oleh keluarga. Sehingga ketika anak belajar, kami pun menjadi bisa fokus pada apa yang sedang kami harus lakukan. Yang penting adalah komunikasi dengan guru, komunikasi dengan sekolah, itu dilakukan sebelum proses belajar dimulai. Sehingga guru dapat memberikan toleransi. Orang tua bahagia, anak bahagia, guru juga bahagia. Lalu kemudian, bagaimana keterhubungan orang tua dengan guru? Kehadiran pertemuan sekolah seperti apa? Hadirkah? Karena biasanya pertemuan dengan sekolah itu bicara tentang kurikulum, silabus, lalu dengan target yang harus dicapai. Lalu chat pribadi, apakah itu juga dilakukan? School from home, ketika school from home, apakah ada sesi-sesi untuk melakukan chat pribadi dalam konteks school from home, bukan yang lainnya. Nah, ini bicara tentang bagaimana kesiapan orang tua dalam mendampingi anak terkait dengan guru atau sekolah. Nah, penekanannya sekali lagi adalah orang tua dan guru adalah rekanan. Ya, rekanan dalam memfasilitasi proses pembelajaran anak. Nah, sharing informasi dari guru dan orang tua sebisa mungkin homogen, sehingga anak mendapatkan satu informasi yang sama, sehingga anak tidak mengalami konflik ataupun kebingungan. Orang tua menyampaikan A, guru menyampaikan B. Mana yang harus diikutin? Nah, oleh karena itu, sebisa mungkin orang tua juga terlibat aktif dalam berkomunikasi dengan guru, sehingga informasi yang sampai kepada anak pun menjadi homogen. Lalu untuk guru, apakah ada toleransi? Nah, ini juga seringkali menjadi hal yang stressful ketika sistem, sekali lagi sistem ya, sistem yang dibangun itu sifatnya ketika online itu adalah benar-benar on time ya, rigid, kaku. Ketika misalnya jam 12 harus selesai, maka ada masalah di situ. Ketika anak ada kendala, misalnya teknologi, internetnya tiba-tiba down, atau ternyata proses anak mempelajari ataupun mengerjakan soalnya sedikit terhambat karena memang pemahamannya masih kurang. Nah, apakah ada toleransi? Nah, ini dialami ketika salah satu orang tua dari dari anak saya itu sampai tanda kutip pingsan karena mengalami blackout karena begitu khawatir sekali, deadline-nya jam 12 siang dan orang tua tersebut sedang mengerjakan tugas yang lain, tugas kantornya sendiri, dan ketika melihat chat di orang tua, grup orang tua, wow, ada tugas baru ternyata, dan waktunya ternyata tidak cukup untuk mengumpulkan tugas. Orang tuanya begitu panik sampai mengalami blackout dan akhirnya terlambat mengumpulkan. Karena blackout dalam kondisi tidak bisa tidak bisa berpikir karena semuanya serba gelap, serba hitam karena kecemasannya tersebut. Nah, sekali lagi sistem yang dibangun itu seringkali rigid dan kaku. Nah, apakah guru memiliki toleransi atas itu? Kalau ada toleransi, sampaikan kepada orang tua sehingga orang tua dapat lebih tenang, anak pun menjadi lebih tenang. Karena seringkali kalau ada yang miss atau dalam artian informasi tersebut belum tersampaikan, yang terjadi itu seperti yang barusan kemarin terjadi pada orang tua rekan istri saya. Jadi memang dampaknya memang untuk beberapa orang tertentu ya, orang tua dengan kecemasan tinggi, itu dampaknya bisa sangat mengganggu sekali. Nah, lalu kemudian untuk guru, sekali lagi ketika kebutuhan anak itu kan remaja, itu tadi sudah saya katakan bahwa sosialisasi mereka tinggi. Mereka lebih fokus pada peer group mereka. Apakah sekolah memfasilitasi interaksi sosial non-akademik siswa? Misalnya pertemuan Zoom, informal, hanya sekedar say hello, yang sifatnya tidak membahas masalah-masalah akademik.
Ini sangat bermanfaat untuk mereduksi stres di rumah, mencairkan emosi-emosi negatif di rumah. Kalau belum, mungkin hal ini dapat difasilitasi, karena memang hal ini akan sangat positif sekali bagi kebahagiaan kesejahteraan anak. Ketika anak bahagia, ketika guru bahagia, saya yakin orang tua juga yang berinteraksi secara tripartit tadi juga merasakan dampaknya. Sehingga proses belajar berikutnya menjadi lebih menarik. Untuk itu, saran saya yang terakhir adalah untuk orang tua dan guru, mohon fleksibel dalam ekspektasi dan kesempurnaan. Ekspektasi terhadap anak, prestasi anak, terhadap pencapaian anak, terhadap performan atau kinerja anak sebagai siswa, please be flexible untuk orang tua dan anak. Mohon meninjau kembali prioritas, yaitu apakah nilai ataukah belajar. Karena kalau nilai yang jadi prioritas, maka saya yakin orang tua ataupun guru, bahkan anak sendiri akan mengalami stres yang berkepanjangan. Dan itu tidak sehat untuk kesehatan baik fisik ataupun kesehatan mentalnya. Tekankan bahwa apapun pencapaiannya, yang penting anak menjalani proses belajar. Nah, kesalahpahaman yang sangat umum dengan pembelajaran online adalah bahwa siswa dibiarkan sepenuhnya atas kemauan mereka sendiri untuk melalui program pembelajaran tersebut tanpa dukungan tambahan atau bantuan akademis. Jadi, seringkali guru juga jarang mengevaluasi, menyapa kembali, apakah anak sudah menyelesaikan, apakah anak sudah mencapai target yang sudah di-set, yang sudah ditetapkan di awal. Nah, ini perlu sekali. Sapaan seperti ini seringkali membuat anak merasa diperhatikan, sehingga mereka merasa termotivasi. Oh iya, saya merasa diperhatikan oleh guru saya. Dan tentunya oleh orang tuanya yang berada di rumah. Mungkin itu saja dahulu pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang dapat saya tambahkan ketika sesi terkait dengan tanya jawab. Mungkin saya akan tambahkan jawaban-jawaban terkait sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk sharing tentang peran orang tua di tengah pandemi ini dan juga tenaga pendidik. Dan saat ini kami menyampaikan membuka pertanyaan nanti khusus untuk 3 penanya pertama dari orang tua maupun siswa, dengan syaratnya harus open cam ya. Kemudian nanti kami akan berikan door prize atau bingkisan spesial. Baik, silahkan untuk termin pertanyaan untuk 3 pertanyaan sekaligus. Boleh, silahkan untuk raise hand atau mengangkat tangannya agar bisa kami bantu untuk open cam. Silahkan. Apakah ada? Syaratnya gampang, tinggal buka kamera dan... Saya, Pak. Boleh. Dari mamanya Naila, Pak. Boleh. Baik, selamat siang Ibu. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Yohanes, selamat siang semuanya. Bapak, saya mau bertanya begini. Terkadang materi anak itu yang dipertanyakan di sekolahan, anak kadang kan kurang mengerti, Pak. Nah, kebanyakan anak bertanya pada orang tua kan saat ini. Tapi orang tua pun tidak mengerti, Pak, materi itu. Kalaupun kita cari di Google atau di buku pelajarannya, itu kan tidak sama kadang dengan pemaparan langsung dari guru. Seperti waktu kita sekolah ya, Pak. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih, selamat siang. Baik, mungkin bisa langsung dijawab aja Pak Yohanes ya? Iya. Boleh.
Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang tantangan klasik sekali. Jadi memang ini pun dialami oleh anak-anak saya secara pribadi, anak-anak kami di rumah, yaitu ketika kami tidak memahami bagaimana cara menjawab ataupun apa jawabannya. Nah, seringkali memang kami mencari sumber-sumber eksternal dan tentunya namun pertama adalah mencari dulu dari bahan materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Lalu kemudian memang ketika ada PowerPoint, misalnya slide-slide yang sudah disampaikan, lalu buku-buku yang disampaikan juga sudah disampaikan, ternyata jawabannya tidak ketemu, bisa jadi itu adalah pertanyaan yang memang tidak bersifat tekstual, namun bersifat pemahaman nalar. Atau bahkan pertanyaan-pertanyaan soal itu bersifatnya adalah aplikasi. Sehingga dibutuhkan yang namanya cara berpikir yang lebih kritis, yang lebih tingkatnya lebih tinggi dibanding jawaban-jawaban yang dapat ditemukan langsung dalam teks. Nah, seringkali juga Bapak Ibu, jawaban yang ada di berbagai macam sumber seperti misalnya di Wikipedia atau manapun secara web, seringkali juga jawabannya itu adalah tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, namun demikian, paling tidak orang tua dapat membantu anak untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan paling tidak mendekati, walaupun tidak sama persis dengan apa yang sudah dipaparkan, paling tidak yang mendekati apa yang sudah dipaparkan. Lalu kemudian tentunya pihak sekolah pun, guru dalam hal ini, memberikan evaluasi yang tidak tekstual juga, artinya karena sekarang serba open source, artinya semua serba terbuka, transparan. Yang penting guru dapat menanyakan referensinya dari mana. Sehingga ketika ada referensi, itu dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu kebenaran jawaban. Artinya bukan hanya jawaban nalar yang tanpa referensi, namun hanya bersifat common sense atau logis, namun lebih kepada referensi yang dibutuhkan untuk sebagai backup dari jawaban tersebut, meskipun referensi tersebut belum disampaikan oleh guru di kelas. Dan yang penting adalah ibu-ibu dan bapak-bapak jangan merasa tertekan karena tidak mampu menjawab, karena memang ini adalah proses belajar. Jadi ketika jawaban kita pun melenceng ataupun keliru, yang terpenting adalah sikap kita melihat bahwa ini adalah jawaban yang benar dan kemudian kita akan belajar dari situ. Yang penting sikapnya adalah sikap yang terus mau terbuka dan mau mendengarkan dan mau belajar di situ. Nampaknya seperti itu, Ibu. Baik, Pak Yohanes, terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, terima kasih Mom Naila ya. Baik, nanti di akhir sesi saya akan sampaikan bagaimana cara untuk mendapatkan jawaban dari kami. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, silahkan untuk dapat langsung raise hand atau langsung open cam dan mic-nya, Bapak Ibu atau para siswa yang join di Zoom kita siang ini. Mungkin ada. Kalau rekan guru boleh ya Pak Gun ya? Tanya. Boleh ya, berarti bebas ya, nggak harus orang tua ya. Bebas, boleh sekarang. Baik, silahkan bisa bertanya kepada Pak Yohanes tentang sharing dan lain sebagainya. Boleh, Bapak Ibu, guru maupun orang tua ataupun siswa yang stay. Mohon maaf Pak Mika, ada di chat bagaimana Pak? Ya boleh, nanti kalau di chat terakhiran Bu, barangkali nanti ada yang mau langsung gitu. Oh. Ya. Siap. Baik. Ada mungkin yang ingin bertanya sebelum nanti saya ke kolom chat ya, untuk membacakan pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada kita akan coba bacakan yang ada di chat terlebih dahulu. Pertanyaannya begini Pak Yohanes. Mau tanya nih Pak, gimana kalau kita sebagai orang tua yang bekerja dan tidak bisa mendampingi anak dalam belajar secara online?
Kadang kalau pakai HP, anak bisa saja suka lihat game dan waktu istirahat di jam belajar online. Apakah itu bisa mengganggu dalam belajar online itu? Jadi ada orang tua yang bertanya, posisinya orang tua itu bekerja, kemudian ketika ditinggal anak itu takutnya orang tua malah melakukan hal yang lain dengan gadgetnya. Nah, kira-kira apakah itu mengganggu tidak seperti itu, Pak? Ya, ini juga praktek-praktek yang sering dialami oleh orang tua ketika bekerja, ketika jauh dari anaknya atau tidak berada secara fisik di samping anaknya, yaitu adalah ketika ada proses belajar dan anak memegang handphone, yang muncul adalah kekhawatiran, kecemasan. Nah, kekhawatiran dan kecemasan itu adalah suatu proses berpikir yang tidak realistis sebenarnya. Karena sesuatu yang belum tentu terjadi, namun sudah dianggap sudah terjadi. Atau akan terjadi. Nah, ini kan tidak realistis. Nah, cara tergampang, termudah adalah Bapak Ibu yang jelas tidak perlu berlebihan untuk mencurigai anak. Karena evaluasi tersebut akan muncul ketika anak nanti dalam proses menjawab pertanyaan ataupun mengerjakan tugasnya, apakah anak mampu ataupun mengalami kesukaran. Karena bisa jadi ketika hasilnya adalah tadi tidak memuaskan, bisa jadi itu karena ada proses tadi yang tanda kutip tidak mengikuti pelajaran dengan benar. Misalnya dengan tadi lebih fokus pada main game itu. Nah, problemnya di sini muncul adalah kalau kita terlalu membesarkan kecemasan kita, justru nanti dampaknya reaksinya adalah prasangka kepada anak. Dan anak seringkali merasa tertuduh di situ, merasa disalahkan. Karena anak pun sadar dan tahu bahwa orang tuanya tidak tahu, tapi orang tua bertanya pada anaknya, mengevaluasi anaknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius negatif. Misalnya, kamu bermain game ya? Kamu jangan main game ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tendensius, yang sudah prasangka pada anak, dan anak akhirnya menjadi negatif. Moodnya menjadi negatif, sehingga anak cenderung untuk tidak lagi tertarik dalam proses pembelajaran tersebut. Karena apa? Karena tidak ada trust dari orang tuanya. Nah, biarkan proses itu berjalan terlebih dahulu. Hasil yang objektif itu adalah dari evaluasi guru, yaitu apa? Dari hasil misalnya nilai dari tugas ataupun kuis misalnya. Dan dari situlah dapat dievaluasi. Diajak bicaralah anak bahwa ini adalah mengapa ini terjadi. Biarkan anak bercerita dengan jujur tanpa ditekan. Dalam artian ditekan artinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tendensius dan prasangka. Misalnya, kamu pasti main game, kamu pasti chat, kamu pasti nggak fokus. Nah, bagaimana anak mau bicara dengan terbuka ketika tendensi-tendensi yang prasangka tersebut sudah muncul? Nah, yang ada adalah nanti anak malah mengalami penolakan. Anak akhirnya tidak mau bercerita tentang apa yang dialami sejujurnya pada orang tua. Nah, terkait game online terlibat ketika bermain, ketika proses belajar, tentunya itu dapat dievaluasi oleh gurunya juga, karena pasti yang saya tahu ketika online, ketika seorang guru menyampaikan materi, yang saya ketahui juga banyak guru-guru lain yang juga terlibat dalam kelas tersebut, sehingga ada guru-guru lain yang juga mengamati perilaku anak selama belajar. Apakah anak juga fokus, serius, perhatian terhadap proses belajar dari gurunya tersebut. Jadi sekolah juga saya yakin sudah memfasilitasi itu dan punya catatan-catatan. Misalnya si A tidak serius, nampak matanya lebih fokus pada handphone dan kemudian dari ekspresi wajahnya nampaknya bukan mengikuti pelajaran namun mengikuti aplikasi-aplikasi lainnya. Dan itu mungkin akan dievaluasi oleh gurunya. Dan mungkin juga gurunya akan langsung bertanya ketika sesi-sesi kelas sudah selesai secara privat pada anaknya. Nah, untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi selama masa pembelajaran. Jadi memang orang tua jangan bebani masalah monitoring pada diri sendiri.
Sekolah pun saya yakin sudah punya sistem untuk memonitor perilaku anak. Dan inilah yang menarik. Bahasa nonverbal itu jauh lebih jujur ketimbang bahasa verbal. Bahasa verbal itu adalah bahasa yang ketika ditanya apakah Anda memperhatikan, apakah kamu memperhatikan selama guru memberi materi, jawabannya, iya Ma, saya memperhatikan. Itu adalah bahasa verbal. Itu adalah bahasa yang penuh kesadaran dan penuh rekayasa. Namun, bahasa yang jujur adalah bahasa nonverbal. Anak tidak pernah tahu bagaimana dia dievaluasi oleh guru-guru lainnya. Sehingga ketika dia main game, ketika dia tersenyum sendiri karena membalas chat dengan sesama temannya, mereka tidak tahu kalau dia observasi. Itu adalah ekspresi yang paling jujur yang dapat ditangkap oleh para guru. Nah, jadi jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, jangan bebankan monitoring pendampingan belajar hanya pada pundak bapak dan ibu saja. Sekolah juga sudah memfasilitasi dan bapak ibu dapat berkoordinasi dengan sekolah tentang evaluasi pembelajaran anaknya, anak bapak dan ibu. Demikian Pak, Bu, yang dapat saya sampaikan. Baik, seperti itu dari Ibu Eli Susilawati. Jadi cukup jelas bahwa kita sebagai seorang tenaga pendidik dan guru atau guru dan orang tua di rumah itu saat ini harus saling bersinergi ya Pak ya. Iya, betul. Sama lain tentang setiap masalahnya dan kendala yang dihadapi dari setiap anak-anak atau anak didik kita yang sedang dalam pembelajaran online. Jadi memang tidak dapat dipungkiri kalau misalkan orang tua bekerja sendiri di rumah dengan keadaan yang seadanya di rumah juga pasti akan sangat menimbulkan beban sekali. Tapi kalau misalkan kita bisa bersinergi dengan baik, saya pikir pembelajaran PJJ ini akan tetap berjalan dengan baik dan kita berusaha untuk selalu mengenal dan tidak mengatakan bahwa kamu tidak ikut atau kamu tidak bisa mengikuti pelajaran. Cuman kita sebagai orang tua saat ini posisinya adalah kita mendampingi anak kita sebisa mungkin agar setiap tugas dan pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Serta saya pikir untuk Bapak Ibu guru juga tahu bagaimana caranya mengelola anak-anak yang diajarnya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan terakhir mungkin Pak Gun? Ya, satu pertanyaan terakhir untuk sesi Pakso. Dan Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dalam sesi ini nanti bisa konfirmasi ke WA ya. Saya sudah kirimkan nomor konfirmasi WA ke saya, ke chat maksud saya. Silahkan nanti dikirimkan dan nanti akan ada door prize atau bingkisan menarik dari kami. Ya, untuk selanjutnya apakah ada yang bertanya kembali secara langsung? Bisa, itu ada di chat Pak. Dinaikkan sedikit Pak lihat. Oke. Iya, ada di chat ini Pak. Chat ya Pak ya, saya coba baca. Mau tanya nih Pak, bagaimana kalau saya sebagai orang tua mendampingi anak ketika anak bertanya kepada saya dan saya saya nggak bisa menjawab soal itu. Kadang anak jadi kesal kepada saya sebagai bapaknya. Terima kasih. Jadi ada satu keluhan dari orang tua selama PJJ ini ya memang mungkin sering terjadi ya ketika ditanya pada soal tertentu dan orang tua terus saya nggak tahu, jadi anaknya malah marah seperti itu. Nah kira-kira sebagai orang tua itu bersikap seperti apa seperti itu Pak Yan? Oh iya, baik. Penting untuk orang tua untuk menyampaikan di awal bahwa mereka tidak mengetahui semuanya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengetahui seluruh informasi atau pengetahuan di dunia ini. Artinya orang tua memang harus mengakui bahwa ada porsi-porsi tertentu yang orang tua ketahui dan ada porsi orang tua yang memang belum diketahui atau tidak diketahui. Dan untuk tetap mendapat respect dari anak, kita memerlukan kalimat-kalimat yang tidak merendahkan diri kita sendiri depan anak, seperti misalnya, iya memang papa memang bodoh, mama memang bodoh, memang papa dulu sekolahnya rendah. No. Sampaikanlah bahwa saya, papa, mama itu bukan tidak tahu, tapi belum tahu. Nanti papa mama akan belajar bareng. Bahkan papa mama mau tahu nih dari kakak. Nanti kakak boleh tanya sama guru ya, misalnya. Bagaimana informasi atau jawaban dari guru, nanti sampaikan juga ke papa mama. Artinya
Di sini adalah orang tua tetap memposisikan sebagai rekanan bagi mereka dan kepedulian bagi mereka dan minat ketertarikan dengan apa yang menjadi permasalahan anak. Bahwa tolong sampaikan ya kepada papa mama informasi atau jawaban ataupun solusi yang kamu peroleh baik dari teman, baik dari guru ataupun dari internet supaya papa mama bisa belajar bareng. Jadi kata kuncinya memang adalah kebersamaan di sini. Jadi bukan lagi peran orang tua yang benar-benar eksklusif dan anak benar-benar eksklusif. Yang tanggung jawab itu adalah kamu, anak adalah sebagai siswa, maka kamulah yang harus bertanggung jawab semuanya. Oh, tidak bisa. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Sekarang memang harus lebih fleksibel. Namun jawaban-jawaban kita jangan sampai merendahkan kita di hadapan anak-anak kita. Karena anak-anak di rumah pasti tetap menganggap orang tua itu sebagai figur otoritatif. Berdasarkan dari pengalamannya, tentu anak juga tahu bahwa sumber informasi awal itu adalah orang tua. Belief itu, keyakinan itu tetap ada ketika anak-anak sampai sekarang, sampai yang namanya sekolah SMP sekalipun. Mereka tetap percaya bahwa orang tua memiliki posisi yang tanda kutip tepat untuk ditanya. Nah, jangan takut untuk tidak tahu ataupun belum tahu Bapak Ibu. Jangan takut, ya, jangan takut. Dan jangan yang penting menyampaikannya bahwa diri ini serasa tanda kutip rendah di depan anak. Anak pun menjadi nanti takut tidak hormat dan akhirnya komunikasi di rumah menjadi tidak kondusif. Demikian Pak, Bu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Jadi tadi yang saya tangkap adalah kita sebagai orang tua harus bisa menyampaikannya dengan benar, begitu ya Pak ya. Maksudnya melalui bahasa-bahasa yang memang anak itu masih selalu percaya nih kepada orang tua. Betul. Kata bahwa, waduh saya nggak ngerti kayak gitu. Jadi bukan dengan bahasa yang memang, waduh saya papa adalah orang yang bodoh, misalkan maaf. Nah, atau mungkin bisa dijawab dengan perkataan yang istilahnya, mari kita belajar bersama. Ayo kita belajar bersama-sama. Seperti itu ya Pak Yohanes ya. Betul. Mungkin terkadang memang masalah ini ya dialami oleh semua orang tua saat ini. Apalagi untuk kelas-kelas kecil pasti akan sangat susah sekali ketika kita membimbing anak. Cuman tadi Pak Yohanes sudah menyampaikan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mendampingi anak. Baik, sudah 3 pertanyaan terakhir, Pak Gun. Cukup? Cukup, waktunya sudah. Oh baik. Begitu banyak. Ya, Pak Yohanes dan Ibu Puji serta orang tua, serta Bapak pengurus dan dimanapun, karena waktunya sudah mungkin berakhir, untuk acara talkshow dan penyampaian materi dari Pak Yohanes akan kami akhiri. Dan sebelum itu mungkin ada yang ingin disampaikan dari sekolah, dari Pak Gunawan. Dari Pak Gun, langsung. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah sudah berpartisipasi dalam talkshow ini, terutama kepada Pak Yohanes Budiarto yang sudah bersedia membagikan pengalaman dan mungkin pengetahuan buat kita semua. Nah, semoga ini menjadi berkat buat kita semuanya. Buat saya juga sebagai orang tua sebenarnya itu, buat teman-teman di BPK Pondok Jati Barang dan Indramayu, dan buat kita semuanya. Sekali lagi kepada Pak Yohanes kami mohon, kami sangat memberikan apresiasi dan terima kasih sekali karena ya ini memang mungkin tidak saya sangat-sangat juga, saya lagi nyari-nyari oh iya saya punya punya Pak Yohanes kayak gitu, dan kemudian saya hubungi terus kemudian bersedia gitu. Nah, memang ini menjadi berkat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Yohanes. Kita berikan aplaus Bapak Ibu ke Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes. Oke. Ya. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu kalau barangkali ada yang sudah bertanya tapi belum dijawab, boleh ya Pak Yohanes nanti bisa call atau WA ya Pak. Ya. Kira-kira? Oh iya, Bapak, boleh monggo. Boleh Pak Yohanes ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya, Iya. Pak nanti mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan. Iya. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih.
Oke, sekarang ini tiba saatnya ada pesan-pesan dikit dari SMAK, pesan-pesan sponsor kayak gitu. Ya. Kepada Kelas Bapak Ibu, info. kelas info. Nanti Bapak Ibu ini yang tadi sudah bertanya, silakan ke chat ke Pak Mika supaya ada sesuatu yang dari kami, maksudnya seperti itu. Terus kemudian, ya Bapak Ibu, saya minta waktu 1 atau 2 menit Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu buat dari SMAK. Pak Andika, silakan. Ya, sebelumnya kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi, silakan ucapan konfirmasi ke nomor WA yang sudah saya cantumkan di chat. Kami akan memberikan sedikit bingkisan melalui OVO atau GoPay yang sudah kami sediakan untuk 3 pertanyaan yang sudah disampaikan di siang hari ini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu orang tua dan para siswa di Jatibarang dan Indramayu, kami menyampaikan informasi berkaitan dengan PPDB atau PSB yang sudah berlangsung dari 1 September hingga nanti ya early bird sampai 30 November. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum tahu atau ya ini saya sampaikan kembali bahwa BPK Penabur SMA BPK Melu Cirebon Jalan Cipto nomor 24, Bapak Ibu. Ini salah satu sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 58, Bapak Ibu. 58, kalau ini 2020 berarti sudah 62 tahun ya Bu. Kita sudah berdiri sejak 58 atau 62 tahun yang lalu. Letaknya di Jalan Cipto Ibu, Jalan Cipto di tengah kota dan dikelilingi oleh mal-mal Ibu. Jadi kalau Ibu karena di luar kota, anak-anak harus di sini dan kos, Ibu tidak usah khawatir karena kosnya tinggal nyebrang aja di depan sekolah, selesai. Kemudian kalau mau makan juga sama Ibu, mau makan berapa? 10.000 ya ada, mau makan 6.000 ya ada, mau makan sekali 50.000 juga ada. Karena di mall Ibu, ada di CSB Mall, kemudian di Grage Mall dan seterusnya. Itu Ibu. Dan kami sangat sangat care dengan anak-anak. Kalau anak-anak pun ada kegiatan malam juga Bapak Ibu tidak usah khawatir karena di tengah kota gitu, dan ini ramai gitu. Itu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan kalau anak-anak yang kelas 9 bisa SMAK bisa merupakan pilihan buat Bapak Ibu semuanya. Berikutnya Pak. Terus kemudian ini Bapak Ibu PPDB kita mulai early bird tanggal 1 September hingga 30 November. Ini ada promo Bapak Ibu, diskon 10% kalau misalnya lunas uang gedung. Kemudian ada hadiah juga untuk early bird ini berupa seragam gratis. Kemudian gelombang 1 nanti tanggal 1 Desember sampai 28 Februari. Ini promonya beda lagi Bapak Ibu, nanti yang gelombang 1 gitu. Kalau gelombang early bird ini lebih banyak. Oke, berikutnya Pak. Kemudian ini Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa anak-anak yang ada 22 Bapak Ibu. Ini di situ 21, tapi ada satu lagi Bapak Ibu kemarin diterima di perguruan tinggi negeri. Nah Bapak Ibu dari angkatan tahun lalu yang diterima adalah 22 di perguruan tinggi negeri. Salah satunya adalah di ITB Bapak Ibu. Di ITB itu paling banyak tiap tahun. Dan termasuk anak-anak dari Jatibarang Bapak Ibu. Ada Gila, kemudian satu lagi adalah Kristalia Bapak Ibu. Kristalia diterima di Brawijaya. Nah di ITB kenapa banyak Bapak Ibu? Karena kita di Cirebon ini indeks kita di ITB paling bagus. Jadi di antara sekolah di Cirebon baik negeri maupun swasta, indeks kita paling bagus. Makanya tiap tahun kita dari SMAK itu banyak yang diterima, terbanyak itu pasti ke ITB. Kalau Bapak Ibu berminat, kemudian nantinya bisa masuk ke ITB. Nah ini banyaknya kelas unggulan Bapak Ibu, terutama kelas unggulan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelas nasional. Yang penting memenuhi syarat nilainya, terus kemudian yang penting juga adalah aktif di berbagai perlombaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah data-data kita tahun lalu Bapak Ibu. Untuk tahun sebelumnya juga ada. Oke, baik. Berikutnya Pak. Nah kemudian beasiswa Bapak Ibu, beasiswa yang kita tawarkan yaitu beasiswa prestasi, peraih medali Olimpiade Sains Nasional,
itu 100% Bapak Ibu, jadi tidak membayar uang gedung. Kemudian kalau provinsi 75%, kemudian kalau kota saja ini juga kita ribet Bapak Ibu, yaitu 50% dari uang gedung. Kemudian ini ijazah untuk juara 1, 2, 3 juga sama Bapak Ibu. Ijazah juara 1 itu free uang gedung, kemudian juara 2 75%, kemudian juara 3 adalah 50%. Ini nanti tinggal saya dari Jatibarang dapat juara 1, berarti minta surat keterangan dari sekolah, kemudian disampaikan ke kami. Kemudian nanti uang yang sudah dibayarkan, uang gedung, kemudian kita kembali 100%. Seperti itu. Oke Pak, lanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu pendaftaran ini bisa online karena masa pandemi di ppdb.smart.penabur.amsis.com. Ini bisa online di situ. Kemudian Bapak Ibu bisa bisa register dulu, kemudian ikuti petunjuk yang ada. Kemudian bisa juga offline. Nanti bisa hubungin kalau dari SMP Jatibarang itu ke Ibu Puji, kemudian kalau dari Indramayu ke Ibu Mami. Nah, Bapak Ibu, untuk acara ini kita ada acara khusus ya, acara khusus talk show kayak gitu. Nah, maka untuk hari ini Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu membeli formulir, kita akan kasih cashback Bapak Ibu, cashback. Formulir adalah harganya 225. 225 itu yang 100.000 adalah uang formulir sebenarnya. Kalau yang 125 adalah uang penjurusan Bapak Ibu. Karena penjurusan itu kita nanti pakai vendor dari luar, yaitu Gloria Edukasi Indo dari Yogyakarta. Itu harus membayar Bapak Ibu untuk penjurusan di jurusan IPA atau IPS seperti itu. Nah, uang pendaftaran sebenarnya cuma 100 itu. Tapi karena kita langsung penjurusan berarti 225. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan hari ini Bapak Ibu mau membeli formulir, silakan yang di Jatibarang hubungi Ibu Puji, kemudian yang di Indramayu hubungi Ibu Mami. Tapi ini formulir fisiknya belum ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal catat namanya, kemudian itu membayar uang pendaftaran, kayak gitu aja. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu mungkin sampai jam 2 Bapak Ibu, saya tunggu. Barangkali Bapak Ibu mau pesan formulir, tinggal hubungi ke Ibu Puji atau Bu Mami. Dengan cukup membayar uang 125 untuk yang penjurusan saja, uang formulirnya kita kasih free kayak gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu, yang mudah ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi kepada Ibu Puji, kemudian Ibu Mami, terima kasih atas waktunya, diberi kesempatan. Ya mungkin ini mudah-mudahan menjadi berkat buat Jatibarang dan Indramayu dan buat orang tua semuanya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Jadi saya ingatkan kembali yang pertama tadi untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya dalam sesi kali ini untuk talkshow tentang peran orang tua, silakan dapat konfirmasi, boleh dikirimkan kembali Pak untuk nomor saya dan formatnya. Silakan dicek di kolom chat yang ada di MSIS Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan kembali untuk formulir pendaftaran masuk ke Smart Penabur Cirebon khusus untuk acara talkshow dan parenting dengan BPK Penabur Jatibarang dan Indramayu. Bagi yang membeli hari ini kami berikan cashback ya Pak ya. Cashback sebesar 100.000. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti caranya adalah menghubungi Ibu Puji atau Bu Mami dan nanti kita akan berikan cashback 100.000 dan hanya membayar Rp105. Dan untuk selanjutnya, sebenarnya ini pembicaraannya semakin hangat, semakin siang, cuman karena keterbatasan waktu, jadi ya kita harus akhiri seperti itu ya Bu Puji sama Pak Gun dan Pak Yohanes. Ya. Jadi mungkin karena waktunya sudah terbatas dan hari setelah ini juga sepertinya masih ada acara kembali dari BPK Penabur setempat dan kita mau pamit dan untuk diri terlebih dahulu dan sebelumnya nanti sebelum Pak Gun mengucapkan terima kasih, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yohanes dan Ibu Puji. Barangkali ada salah kata atau yang mungkin tidak berkenan, kami secara pribadi mohon maaf atas hal yang tidak menyenangkan mungkin seperti itu. Dan mungkin Pak Gun mau menyampaikan sesuatu lagi sebelum kita tutup. Oke ya, terima kasih buat Pak Yohanes terutama yang sudah bergabung bersama dengan kami pada pagi siang hari ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita semua Pak.
Terima kasih juga buat Bu Puji, Bu Mami yang sudah menyediakan waktu dan memfasilitasi kita untuk hadir bersama dengan BPK Pondok Gede Jatibarang dan Indramayu. Itu Bu Puji, saya kembalikan waktu lagi ke Ibu Puji. Ya. Terima kasih banyak Pak Gunawan, Pak Mika, Pak Yohanes. Saya sangat luar biasa mendengarkan paparan Pak Yohanes. Banyak Pak di sini pertanyaan saya, yang pastinya juga orang tua itu banyak mau bertanya. Dan saya yakin ya memang ini waktunya sangat terbatas. Dan ini memang omong-omong yang langsung jadi. Ini anugerah sekali dalam hanya waktu berapa Pak? 2 hari ya Pak? 2 hari langsung jadi. Jadi ini bersyukur sekali lagi terima kasih banyak Pak Yohanes, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gunawan, Pak Mika. Kami yang minta maaf karena kami baru pertama kali, ada banyak hal yang kami harus belajar kembali. Nanti jangan kapok ya Pak kalau kami ingin mengundang lagi atau minta tolong Pak Gun lagi untuk webinar selanjutnya. Pastinya kita orang tua juga pasti menunggu ini, karena ini tadi belum tuntas rasanya dikupas, ya masih bertanya ada solusinya apa Pak, solusinya apa, karena memang pinginnya yang langsung aplikatif kita lakukan apa begitu. Jadi tapi sangat luar biasa, saya dapat juga hal-hal baru, langsung di pikiran saya langsung terbayang Pak, ada sesuatu yang ingin saya kerjakan untuk bisa membuat fleksibilitas di antara orang tua, guru, dan siswa. Terima kasih banyak sudah membuka pikiran kami, dan sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami masih ada acara parenting, jadi orang tua Jatibarang tolong jangan dulu live, paling cuma 10-20 menit, tetapi bagi Bapak Gunawan, Pak Mika, Pak Yohanes, dan juga yang dari Indramayu, barangkali mau live dan ada kegiatan lain, sekali lagi kami berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dulu dalam doa ya Bapak Ibu, dan kemudian nanti kita foto bersama. Ya, jadi mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk parenting talkshow ini, untuk talkshow ini, dan kami percaya bahwa Tuhan menghadirkan Pak Yohanes di tengah-tengah kami itu bukan kebetulan. Kami percaya ada jalan Tuhan, ada cara Tuhan untuk membuka pikiran kami semua, untuk membuat kami lebih tenang menghadapi di masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan yang memberkati Pak Yohanes dalam pekerjaan dan pelayanannya, juga keluarganya. Tuhan juga yang memberkati SMAK Cirebon, Pak Gun, Pak Mika, dan juga jajarannya, sehingga apa yang mereka boleh berikan kepada kami Jatibarang dan Indramayu, itu boleh sungguh Tuhan menjadi berkat yang besar bagi kami. Terima kasih juga untuk orang tua yang boleh join di Zoom meeting ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara kami parenting sebentar lagi. Bila Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya, Kau siapkan jaringan yang terbaik, dan segala kemuliaan hormat bagimu ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini, kami bersyukur untuk Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita foto bersama dulu, Bapak Ibu boleh buka kameranya. Pak, kita ambil. Ini ada berapa layar? Ada 2 layar ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong jangan berak ini, kita nggak tahu ada di layar mana. Ya, 1, 2, 3. Bentar ya Bapak Ibu, jangan bergerak dulu. Tapi harus tetap senyum. Baik, kita akan ke layar kedua. Oke, jangan bergerak dulu. 1, 2. Baik, terima kasih. Kami sudah ambil gambarnya. Sekali lagi Pak Gun dan Pak Yohanes, Pak Mika, terima kasih untuk kehadirannya di Zoom meeting kami. Bu Mami dan juga Bapak Ibu dari Indramayu dan juga Ibu Yulia Nurinda, terima kasih sudah bergabung. Saya mohon Ibu Bapak yang masih
yang ada di Jatibarang, Bapak Ibu orang tua siswa Jatibarang, jangan leave dulu sebentar ya. Yang lainnya kalau masih ada kegiatan monggo dipersilahkan leave. Ya. Terima kasih Pak Terima Gun, kasih. Pak Mika. Pak Yohanes. Ya, Bu Yulia Nur Indah, terima kasih. Terima kasih Pak Mika. Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf Sama-sama Pak. kekurangannya. Ya, sama-sama Pak, Ibu.